Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Aditya Hermawan. Di sini saya berperan sebagai moderator pada kelompok 7 tentang matkul kebijakan dan inovasi pendidikan, yang dimana kelompok kami terdiri dari 3 orang anggota yang termasuk saya sendiri dalamnya. Terus juga ada rekan saya yang bernama Syifa Uswatun dan ada juga yang bernama Teh Ria Nita Sagala. Baik, sebelum itu kita akan memperkenalkan terlebih dahulu inti pembahasan yang akan dibahas pada materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang perkembangan aspek moral peserta didik di SD. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kepada inti materi ini. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliahan perkembangan peserta didik di SD, dan kepada rekan-rekan yang menonton video ini baik di YouTube maupun mendengarkan di Spotify. Topik yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu tentang pengertian perkembangan moral. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang ketiga ada upaya meningkatkan perkembangan moral. Yang keempat tentang perkembangan moral menurut Piaget. Yang kelima tentang perkembangan moral menurut Kohlberg. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk kepada inti pembahasan pertama, yaitu apa sih sebenarnya perkembangan moral ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan untuk pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya secara estafet dan bergantian. Baik, mengenai pengertian perkembangan moral, apa sih sebenarnya pengertian perkembangan moral ini? Nah, kita ini sering sekali mendengarkan, baik kita sering sekali menyebutkan tentang moral anak-anak, tentang moral kita, tentang moral orang terdekat kita. Tapi sebenarnya kita paham gak sih sebenarnya apa itu arti moral? Nah, oke. Sebenarnya arti moral ini sesuatu yang berhubungan dengan prinsip tingkah laku, baik akhlak, budi pekerti, dan mental yang nantinya akan membentuk karakter diri seseorang sehingga kita nantinya dapat melihat baik dan buruknya tentang suatu hal. Nah, itu kan merupakan pengertian dari moral. Selanjutnya, ada kata perkembangan yang akan kita bahas pada materi kali ini karena berhubungan ini tentang perkembangan moral. Kita mungkin sudah sering mendengar juga sama tentang arti dari sebuah perkembangan, tapi apakah kita bisa memahami itu tersebut? Nah, perkembangan ini kalau misalkan kita simpulkan dalam bahasa sendiri sehari-hari kita, berarti adalah suatu kondisi di mana kita mengalami perubahan, baik itu perubahan ke dalam bentuk negatif atau positif. Tapi kalau misalkan kita bicara mengenai perkembangan, lebih spesifik ke arah perubahan yang dimana perubahan tersebut akan berdampak positif bagi kehidupan kita. Nah, arti lain dari perkembangan ini bisa kita artikan sebagai proses perubahan yang ada pada potensi yang dimiliki oleh kita atau dimiliki oleh seseorang yang selalu menampilkan kemampuannya dan sifat barunya. Berarti ada keterbaharuan, ya. Sama saja dengan pengertian pertama ini, tapi ada yang bersifat keterbaharuan, tidak stuck di sana saja. Nah, itu terkait pengertian perkembangan dan moral. Nah, setelah kita mendapatkan sedikit terlebih dahulu apa yang akan kita bahas dan pengertian-pengertian yang akan nantinya berhubungan dengan pematerian-pematerian selanjutnya, sekarang kita akumulasikan saja, kita tambahkan lalu apa sih yang dikatakan sebagai perkembangan moral ini. Nah, perkembangan moral ini dapat diartikan sebagai perkembangan yang dimana perkembangannya ini berkaitan dengan aturan atau persetujuan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang artinya ada sebuah regulasi yang mengikat manusia, yang dimana regulasi tersebut nantinya dapat dikatakan jika orang tersebut mengikuti aturan itu, maka disebut sebagai orang yang baik, dan jika orang tersebut melanggar dari peraturan tersebut, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang jahat. Nah, itulah pengertian dari perkembangan moral. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral terbagi menjadi 2, yaitu faktor orang tua dan faktor lingkungan.
Menurut psikoanalisis, moral dan nilai menyatu dalam konsep superego yang dibentuk melalui jalan internalisasi, larangan-larangan, ataupun perintah yang datang dari luar, terkhususnya orang tua, sehingga akhirnya terpancar dari dalam diri sendiri. Karena itu, orang-orang yang tidak mempunyai hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar tidak mampu mengembangkan superego yang cukup kuat, sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melanggar norma masyarakat. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan moral anak. Yang pertama, faktor tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dengan anak. Yang kedua, faktor seberapa banyak model orang-orang dewasa yang simpatik ataupun teman-teman ataupun juga orang yang terkenal dengan dia sendiri yang diidentifikasi oleh anak sebagai gambaran-gambaran ideal. Yang ketiga, faktor lingkungan memegang peranan penting. Di antara segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya yang sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal ataupun dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perkembangan moral anak adalah tingkat penalaran. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut Colbert dipengaruhi oleh perkembangan nalar sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Yang kelima, faktor interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Jika moral ditetapkan dengan baik kepada anak, maka anak-anak akan menjadi sosok yang bermoral. Namun sebaliknya, dalam kehidupan nyata kita banyak menemukan anak SD yang moralnya hancur. Misalnya mereka sudah terlibat dalam kenakalan anak, mengkonsumsi narkoba, dan melakukan tindakan kriminalitas. Hilangnya moral pada diri anak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama ada kurangnya tertanamnya jiwa agama pada setiap orang masyarakat. Yang kedua, keadaan masyarakat yang kurang stabil. Yang ketiga, banyaknya tulisan dan gambar-gambar yang tidak mengindahkan dasar moral. Yang keempat, tidak terlaksananya pendidikan moral yang baik. Yang kelima, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan moral dasar sejak dini. Yang keenam, banyaknya orang melalaikan budi pekerti. Selanjutnya ada suasana rumah tangga yang kurang baik. Dan yang kedelapan, kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang. Dari uraian tersebut, sebenarnya tergambar bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu faktor eksternal ataupun faktor internal. Pada perkembangan moral peserta didik, faktor internal meliputi faktor genetis ataupun pengaruh sifat-sifat bawaan yang ada pada diri peserta didik. Selanjutnya, sifat-sifat yang mendasari adanya perkembangan moral dikembangkan atau dibentuk oleh lingkungan, di mana peserta didik akan mulai melihat dan memasukkan nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, yang dapat meliputi para tetua yang mungkin menjadi teladan di masyarakat, para tetangga ataupun teman maupun guru yang ada di lingkungan sekolah. Meskipun faktor eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan moral peserta didik tetap mampu menentukan hal-hal ataupun nilai yang akan dianut atau digunakan sebagai pembentuk jati diri. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh pengetahuan peserta didik akan nilai-nilai moral yang tentunya pertama kali akan dilihat dari sosok ataupun jati diri orang tua. Meskipun terkadang orang tua tidak secara formal memberikan nilai-nilai moral tersebut, peserta didik tetap mampu menginternalisasi atau memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam jati dirinya yang mewujudkan dengan sikap dan tingkah laku peserta didik. Oleh karena itu, para sosiolog beranggapan bahwa masyarakat sendiri mempunyai peran penting dalam pembentukan moral, di mana dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu tersebut. Selanjutnya tentang teori perkembangan moral menurut Piaget. Piaget mempercayai bahwa struktur kognitif dan kemampuan kognitif anak berdasarkan dari pengembangan moralnya. Menurut Piaget, perkembangan moral terjadi dalam dua tahapan yang jelas. Yang pertama disebut tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan,
Kemudian yang kedua disebut dengan tahap moralitas otonomi atau moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik. Tahap pertama disebut juga dengan heteronomos. Tahap yang kedua disebut juga dengan autonomos. Dalam tahap pertama, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Mereka menganggap bahwa orang tua dan orang dewasa memiliki wewenang dan mereka akan mengikuti peraturan yang diberikan tanpa mempertanyakan kebenarannya. Dalam tahap perkembangan moral ini, anak menilai tindakan sebagai benar atau salah atas dasar konsekuensinya, bukan berdasarkan motivasi yang di belakangnya. Tahap moralitas heteronomos terjadi pada usia anak-anak awal, yaitu kurang dari 12 tahun. Dalam tahapan kedua pada perkembangan moral, anak menilai perilaku atas dasar tujuan yang mendasarinya. Konsep anak tentang keadilan pun mulai berubah. Gagasan yang kaku mengenai benar dan salah yang dipelajarinya dari orang tua atau orang dewasa secara bertahap akan dimodifikasi olehnya. Akibatnya, anak mulai mempertimbangkan keadaan tertentu yang berkaitan dengan suatu pelanggaran moral. Misalnya, bagi anak yang berusia 5 tahun berbohong itu salah, berbohong itu buruk. Namun, bagi anak yang lebih besar, bagi anak yang berusia lebih dari 5 tahun, akan menyadari bahwa berbohong dibenarkan dalam situasi tertentu dan berbohong tidak selalu salah. Pada tahap autonomus ini, terjadi pada usia di atas 6 tahun atau lebih dari 12 tahun. Teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Menurut teori Kohlberg, berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis. Pada teori ini terdapat 6 tahapan perkembangan yang dapat kita identifikasi. Keenam tahapan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 tahapan, yaitu prekonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Teori ini mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti oleh Piaget. Yang pertama ada tingkat prakonvensional. Tingkat prakonvensional dari penalaran moral umumnya terjadi pada anak-anak. Seseorang yang berada dalam tingkatan prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Pada tingkatan prakonvensional ini terdapat 2 tahapan. Yang pertama, tahap punishment and obedience orientation atau sering disebut dengan orientasi kepatuhan dan hukuman. Nah, pada tahapan ini secara umum anak akan menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan sangat menentukan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan tanpa melihat sisi manusianya. Kemudian ada tahap instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation atau sering disebut dengan orientasi minat pribadi. Pada tahap ini, suatu tindakan dikatakan benar apabila tindakan tersebut memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, ada tingkat konvensional. Pada tingkat konvensional umumnya terjadi pada seorang remaja atau orang dewasa. Pada tahapan ini, orang akan menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Pada tingkatan ini terdapat 2 tahapan. Yang pertama, tahap interpersonal concordance atau good boy or good girl orientation atau sering disebut dengan orientasi keserasian interpersonal dan konformitas. Pada tahapan ini, pandangan anak, tindakan yang bermoral merupakan suatu tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Jadi setiap anak akan berusaha untuk dapat menyenangkan orang lain. Kedua, tahap law and order orientation atau orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Pada tahap ini, pandangan anak selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan, dan juga upaya untuk memelihara tata tertib sosial. Yang terakhir, ada tingkat postkonvensional. Tingkatan postkonvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip. Pada tingkatan ini terdapat 2 tahapan. Yang pertama, tahap social contract realistic orientation atau orientasi kontrak sosial. Tahap ini merupakan tahap kematangan moral yang cukup tinggi. Pada tahap ini, tindakan yang dianggap bermoral merupakan tindakan-tindakan yang mampu merefleksikan hak-hak individu. Seseorang yang berada pada tahap ini akan menyadari perbedaan individu dan pendapat. Yang kedua, tahap orientation of universal ethical principle atau prinsip etika universal.
Tindakan yang bermoral merupakan suatu tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Orang yang berada pada tahapan ini biasanya akan menyesuaikan diri dengan apa yang dimaksud dengan tindakan bermoral. Moralitas suatu tindakan diukur dari niat yang terkandung dalam tindakan tersebut. Jadi, setiap anak akan berusaha untuk dapat menyenangkan orang lain. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang kelompok kami sampaikan itu dapat diterima oleh rekan-rekan semuanya. Kami di sini tidak bermaksud untuk menggerui seseorang, tetapi kita di sini mengajak untuk diskusi, mengajak untuk belajar secara bersama. Apabila ada kesalahan baik dari pematerian dan ucapan yang kelompok kami sampaikan, mohon maaf karena kami pun sama sedang ada dalam proses fase pembelajaran. Jadi mohon untuk dimaklumi, dan jika ada ilmu yang bermanfaat untuk kalian silahkan ambil, dan jika ilmu tersebut dirasa kurang bermanfaat silahkan tinggalkan, dan silahkan ambil yang lebih bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.